Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai pada ngantuk sepertinya. Ini jam-jam kritis ya, Pak Unggul. Kalau udah jam 4 biasanya saya kalau di kantor jam segini cari kopi. Benar nggak? Ada kopi nggak di sini? Ada ya di luar ya gitu. Oke. Pertama-tama saya mungkin karena ini di jam kritis, saya tidak akan terlalu panjang kali lebar kalau kita bahas mengenai gender equality, kemudian apa peran perempuan di dalam kepemimpinan ya, karena saya kebetulan menjalani proses bagaimana saya sebagai pemimpin. Alhamdulillah saat ini masih dipercaya oleh Si Cepat Express sebagai Chief Marketing. Jadi saya memimpin marketing, kemudian corporate communication, dan di tahun ini juga kebetulan untuk sales itu dipercaya dikelola oleh saya juga. Jadi mungkin saya akan cerita sedikit, silakan next ke slide selanjutnya. Kalau kita tadi bicara mengenai kepemimpinan dan gender equality, ini kita bicara mengenai tes. Oke. Jadi ada 5 agenda, silakan next slide. Ya, jadi pertama itu kita bicara mengenai confidence gap ya. Jadi ada gap masalah kepercayaan diri. Biasanya di antara perempuan dan laki-laki. Nanti kita lihat apa sih yang melatar belakangi. Biasanya perempuan itu menganggap dirinya sendiri itu secara confidence level itu di bawah laki-laki. Nanti kita bahas sedikit mengenai itu. Kemudian sebetulnya siapa sih yang lebih stressful ya. Jadi dengan adanya kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari, terutama misalnya saya sebagai perempuan yang bekerja, itu cara menghadapi stres bagaimana, dan apakah laki-laki juga tidak mengalami stres, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian apa saja yang membedakan proses menganalisa terhadap satu masalah ya di antara laki-laki dan perempuan. Kemudian bagaimana caranya perempuan menghandle beberapa isu. Nah, itu juga perlu kita lihat ya, kita sedikit bahas. Kemudian bagaimana laki-laki itu mengapa punya reputasi yang sedikit lebih smart. Saya bicara di sini sedikit ya, mohon maaf Bapak-bapak. Karena mungkin sebetulnya para perempuan di sini yang ada hadir di ruangan ini juga mungkin akan setuju dengan saya. Bukan berarti kita tidak lebih smart ya, tetapi tergantung dari mana angle-nya kita bisa melihat dari role kita sebagai leader. Gitu. Oke, silakan next slide. Ya, jadi gini, kalau tadi bicara mengenai confidence level ya, itu ada gapnya. Pertama, evidence-nya atau bukti-buktinya apa saja sih? Nah, pertama biasanya karena ini terjadi bahwa perempuan itu tidak berani mengambil resiko yang cukup besar. Benar nggak sih gitu? Gak ya? Terbukti loh, terbukti apa? Jadi waktu di tahun ini tiba-tiba di perusahaan saya bekerja, mungkin kalau semua teman-teman di sini juga paham, ada commercial department atau direktorat komersial, itu pastinya di dalamnya ada sales ya. Itu. Terus tiba-tiba salesnya minta dari CEO saya itu untuk dipercayakan dihandle oleh saya, dan kebetulan saya adalah satu-satu perempuan yang di antara jajaran chief di Si Cepat Express gitu. Jadi sebetulnya saya udah pegang marketing, saya sudah pegang corporate communication, kemudian sales juga. Artinya kalau misalnya dapat challenge, apakah mungkin itu juga menyebabkan saya less confidence? Tapi tidak demikian. Jadi
Nanti kita bahas selanjutnya bagaimana kita mensiasati dari sisi confidence level ya. Tapi mungkin salah satunya adalah kalau yang berdasarkan beberapa buku dan teori, biasanya perempuan itu kurang berani mengambil resiko. Ya, mungkin nanti ada pembahasan di slide berikutnya. Yang kedua, masalah biasanya kita akan menganggap terlalu complicated ya. Apalagi misalnya seorang ibu pasti akan memikirkan kayaknya keluarga lebih utama dulu daripada role saya di dalam pekerjaan gitu. Biasanya sehingga pada saat yang tadi ya ada resiko-risiko pada saat di challenge untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar itu akan consider dengan pertimbangan yang tadi yang masalah keluarga, kemudian masalah di rumah, masalah anak dan lain sebagainya sehingga terlalu banyak pertimbangan. Ya, kemudian masalah status quo nih. Jadi kalau perempuan itu yang pasti tidak lebih powerful dibandingkan dengan laki-laki. Ini juga nanti akan saya bantah ya mengenai status quo ini. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi kalau mengenai analisa proses ya tadi menjawab kenapa tidak berani mengambil keputusan atau berani mengambil resiko. Nah, jadi kalau perempuan itu pertama dari analisa proses itu lebih mempertimbangkan dari sisi emosionalnya ya. Jadi emotional approach itu pendekatan secara emosional itu sangat mempengaruhi kepribadiannya. Ini seorang perempuan. Jadi kalau laki-laki itu lebih kepada objective approach, jadi data driven. Oke, datanya ada nggak sih? Gitu. Jadi kalau misalnya ada challenge, tidak akan mempertimbangkan dengan sisi dari sisi emosionalnya, tetapi lebih kepada ada data-datanya enggak. Gitu. Jadi mungkin di slide selanjutnya nanti akan kita bicara mengenai kalau laki-laki itu biasanya linear thinking ya. Jadi lurus aja. Nih kalau misalnya saya berdiri di depan di sini mungkin Pak Panji ngelihatnya langsung lurus aja nih, gitu ya. Kalau saya scanning dulu, sekeliling saya masih ada berapa orang sih yang masih mendengar mau duduk di sini sampai dengan jam segini. Kemudian ada berapa perempuan, ada berapa laki-laki. Lihat dulu gitu ya, dengan berbagai profesi. Nah kalau Pak Panji atau Pak Unggul mungkin lihatnya lurus dulu nih. Gitu. Itu ada bedanya ya. Kemudian perempuan itu akan mengevaluasi atau melakukan pengambilan data itu dengan beberapa alternatif. Karena tadi sudah scanning. Oke, kemudian akan melihat dari beberapa alternatif untuk mengambil keputusan karena ini masalah analisa proses, jadi dia akan mengambil beberapa alternatif. Jadi ada beberapa masukan, oke alternatif 1, 2, 3 sampai dengan 10 mungkin. Ya, tapi kalau laki-laki itu less concern. Jadi mungkin alternatifnya kalau misalnya saya bisa ambil 10, kalau laki-laki itu 5 saja cukup atau mungkin 3. Jadi misalnya gini, seorang laki-laki datang ke toko sepatu, mau beli sepatu. Saya kasih sampel Pak Panji deh. Mau beli sepatunya sepatu apa, udah langsung ke situ ya Pak. Oke, brandnya apa mungkin gak penting, ya kan? Yang penting nyaman, oke, sesuai dengan budget, langsung beli ya. Kalau perempuan, saya juga udah tentukan, oke saya mau beli sepatu buat kerja. Tapi begitu masuk ke toko bisa dari ujung sampai ke ujung Pak. Benar gak yang perempuan? Ya kan? Jadi kalau perlu ada misalnya 100 alternatif, mungkin kita akan buat priority levelnya itu ada 10. Oke, warna sepatunya udah ditentukan, mau yang warna hitam, heelsnya ukuran 5 cm saja, nggak usah tinggi-tinggi pegel gitu ya. Nah udah tuh di situ, tapi mungkin akan lihat dari ujung sampai ujung. Tapi kalau Pak Panji cukup tadi aja mungkin ke 1 atau 2 counter aja cukup. Udah nih enak langsung beli bayar ya, pulang.
Kalau perempuan udah beli sepatunya pun nggak langsung pulang Pak, masih belok lagi ke supermarket ya kan, masih lihat yang lain-lain gitu. Nah itu ya. Oke, kemudian kalau laki-laki tend to seek certain information ya, jadi informasinya itu juga akan didapatkan supaya tidak terlalu banyak pilihan dan segera mengambil keputusan, jadi mungkin tidak terlalu banyak, tetapi kalau perempuan lebih kepada ada informasi pun didengarkan lebih intensif ya. Kalau perlu kita ada sesi one on one kayak gitu ya. Jadi kalau saya sebagai leader di kantor di perusahaan itu saya lebih suka mid semester sebelum performance final performance ya. Karena kan kita harus review KPI dan lain sebagainya. Nah, itu saya lebih suka melakukan one on one session. Tetapi tidak demikian biasanya dengan leader yang laki-laki. Pokoknya lihat aja dia udah sesuai belum, KPI-nya udah achieve belum ya. Kalau perempuan biasanya ada sesi one on one supaya kita ngelihatnya apa sih yang bisa dilakukan lagi secara intensively. Next slide. Nah, kalau tadi udah mengumpulkan beberapa alternatif yang perempuan ya, beberapa informasi, listen to information. Sekarang gimana cara handle stresnya? Yang pasti perempuan itu lebih stres. Perempuan lebih stres. Kenapa? Karena informasinya banyak ya. Informasinya banyak sehingga perempuan lebih lebih stres dibandingkan dengan laki-laki. Itu tadi yang tadi saya bicara. Karena lebih think linear, jadi satu aja, lurus aja gitu ya. Next slide. Nah, kalau tadi apa yang atau bagaimana yang membuat laki-laki itu smart decision maker katanya, jadi lebih smart daripada perempuan. Yang tadi lebih logic approach. Data driven, ya kan? Kemudian lebih kooperatif daripada harus terlibat dengan konflik. Biasanya laki-laki itu begitu. Jadi mau cepat aja, gitu ya. Tetapi dalam hal ini masalah mau cepat, kemudian menghindari konflik. Terus terang itu juga mempengaruhi saya sebagai leader. Jadi saya cerita sedikit bahwa di perusahaan saya sekarang bekerja, karena sekelilingnya laki-laki, peers saya semuanya laki-laki, maunya cepat, oke lihat data, itu pun sedikit mempengaruhi saya. Jadi gaya saya yang tadinya mungkin juga agak harus mengumpulkan banyak data, kalau sekarang saya juga bekerja jadi sedikit menyesuaikan. Meskipun nanti ada di slide berikutnya bahwa laki-laki itu tidak mengharapkan itu sebetulnya, ya. Jadi sebetulnya juga bagaimana laki-laki, tetapi kalau perempuan itu punya adaptasi yang lebih dibandingkan laki-laki. Nah, jadi saya juga sedikit mungkin juga beradaptasi dengan bagaimana seorang laki-laki mengambil keputusan yang harus cepat gitu ya. Karena namanya si cepat, jadi ya harus cepat. Jadi itu. Lanjut. Nah, kalau mengenai handling issue, nah, seorang perempuan itu biasanya boleh dibilang dia akan mengumpulkan beberapa alasan ya. Jadi pada saat misalnya seorang perempuan itu harus menganalisa dan harus fokus ya. Yang tadi karena ada beberapa alternatif sehingga itu akan dikumpulkan. Ya, jadi mungkin pada saat cara handling isu, kemudian bagaimana caranya perempuan itu menyelesaikan isu, biasanya juga dia mengempower dirinya sendiri, punya interpersonal relation, sehingga bisa menyebabkan pada saat handling isu itu juga jadi lebih smooth. Ya. Betul ya, kayak begitu. Jadi saya cerita sedikit, mungkin teman-teman di ruangan ini juga banyak yang pernah menghadapi bagaimana misalnya jika di perusahaannya ada beberapa karyawan yang protes ya.
yang tidak happy atau tidak suka dengan kebijakan perusahaan. Nah, waktu itu karena peer saya semua laki-laki, CEO saya juga laki-laki, jadi yang diturunkan itu saya. Jadi karena semua yang protes laki-laki, ya. Wah, diharapkan kayaknya udah bakal chaos lah apa segala macam. Tapi ketika saya baru bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya baru preambul aja semuanya tenang. Saya nggak tahu kenapa, ya. Mungkin karena dilihatnya oke, perempuan. Jadi karena berdasarkan pengalaman itu memang statement yang di sini ada benarnya. Jadi karena menggather atau mengempower diri sendiri bahwa saya bisa menyelesaikan apapun itu isunya, sehingga pada saat saya dihadapkan dengan beberapa informasi, kemudian kita coba rumuskan dan beritahukan apa jalan yang terbaik ya untuk dalam ketemu dalam satu isu itu bisa keluar dengan baik-baik semuanya. Nah, mungkin jadi itu, tapi memang membutuhkan waktu yang mungkin lebih lama daripada pada saat seorang laki-laki harus menjelaskan, gitu ya. Lanjut. Creativity dan efisiensi. Nah, karena saya juga bekerja handling marketing, creativity itu sometimes di-kill oleh yang namanya efisiensi, betul nggak? Ya, punya kreativitas, oke, kreativitas membutuhkan 1-2 langkah itu sampai dengan 10 langkah misalnya, ya kan? Kemudian efisiensi maunya shorten aja gitu kan, mungkin hanya 3 udah cukup. Nah, tetapi dalam hal ini bagaimana seorang perempuan yang punya kreativitas, however itu masih bisa mengabsorb yang namanya efisiensi. Ya, caranya dengan kreativitas itu pastikan ada ide-ide ya, bagaimana kita mengelola ide-ide itu menjadi sebuah value. Nah, biasanya pada saat kita bicara efisiensi, pada saat kita bicara kreativitas tetapi kita olah menjadi satu value, itu akan ketemu. Ya, itu. Lanjut. Conclusionnya yang tadi saya di depan bicara, jadi sebetulnya yang namanya laki-laki dan perempuan, gender equality dalam leadership role, itu laki-laki tidak memaksa perempuan untuk menjadi seorang laki-laki, betul nggak? Ada yang nggak setuju? Nggak apa-apa kalau nggak ada yang setuju. Kalau ada yang setuju, berarti sama dengan saya, jadi bahwa sebetulnya antara perempuan dan laki-laki bisa saling mengisi, ya. Jadi bisa sama-sama partnya of laki-laki begitu. However yang tadi yang terakhir sebetulnya masih bisa di-combine. Jadi misalnya kalau saya nggak bisa angkat beban yang berat karena laki-laki punya otot yang lebih kuat daripada perempuan. It's okay gitu ya. Jadi kalau saya nggak bisa angkat galon aqua ya saya nggak usah angkat galon aqua. Itu pekerjaan laki-laki misalnya, ya kan. Tetapi saya bisa mencuci piring lebih bersih, ya kan. Dan kemudian saya bisa mencuci piring itu tumpukan piringnya banyak, saya masih bisa cuci. Mungkin kalau misalnya Pak Panji udah nyerah, waduh gitu ya. Ini ngabisin sabun berapa botol gitu. Nah tapi saya bisa efisien menggunakan sabun untuk mencuci tumpukan piring. Nah jadi let partnya laki-laki dengan perempuan itu harus bisa sejajar. Jadi kita tidak perlu ngotot, sebetulnya laki-laki tidak bisa mengerjakan perempuan, disuruh mengerjakan apa yang perempuan lakukan. Jadi nggak perlu ngotot. Karena kita bisa sama-sama bekerja, kita sama-sama bisa maju, karena semuanya itu adalah berawal dari, saya punya quotes, jangan pernah merendahkan diri sendiri, karena setiap orang itu punya potensi untuk berprestasi. Jadi think positif. Nah jadi itu quotes-nya karena quotes tersebut juga yang mengempower saya bagaimana seorang leader perempuan bisa sejajar dengan laki-laki. Ya, terakhir mungkin bagaimana di next slide, bagaimana kaitannya di industri logistik, peran perempuan saat ini memang masih sedikit, kurang lebih ada 35
kurir perempuan di Si Cepat Express yang sudah berkontribusi baik dan saat ini mengantarkan barang, karena ini yang 35 tidak hanya ada di Jabodetabek tetapi ada yang di luar Jabodetabek juga dan punya performance yang baik terhadap perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.